Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait kondisi dunia pendidikan selama pandemi. Saya kira ada beberapa hal yang memang patut menjadi perhatian kita, khususnya terkait masalah pendidikan selama masa pandemi ini berlangsung. Kondisi pendidikan kita misalnya pada satu sisi dengan proses pembelajaran daring itu terkadang banyak kondisi-kondisi keterbatasan yang dialami oleh baik tenaga pengajar maupun siswa ataupun mahasiswa yang harus mengikuti proses perkuliahan ataupun proses kelas lewat media online ataupun perangkat-perangkat IT yang mereka gunakan. Pada satu sisi, dunia pendidikan modern memang menuntut adanya kemajuan dari segi sistem. Tetapi dengan kondisi di Indonesia misalnya yang perlu juga menjadi perhatian saya kira oleh semua kita anak bangsa, itu terkait infrastruktur jaringan yang belum memadai. Sehingga orang-orang yang harus menempuh pendidikan, siswa maupun mahasiswa yang ada di pelosok, itu mereka mengalami keterbatasan ketika ingin mengikuti proses perkuliahan ataupun proses kelas. Karena mereka berada pada kondisi sangat susah untuk mengakses jaringan. Sehingga untuk mengikuti proses kelas itu, mereka harus pergi ke kota misalnya yang memang kendala-kendala terkait infrastruktur jaringan itu masih bermasalah. Kemudian yang lain juga dari segi akses misalnya, semasa proses kelas lewat daring misalnya, itu siswa ataupun mahasiswa memiliki keterbatasan untuk mengakses referensi-referensi atau bahan-bahan bacaan yang berkualitas, yang itu hanya bisa diakses lewat perpustakaan. Tetapi karena kondisi sekarang, mungkin kalau siswa-siswa atau mahasiswa yang berada di kota itu dengan mudah untuk mengikuti proses itu. Kenapa? Karena akses jaringan yang begitu lancar. Tetapi orang-orang yang berada di pelosok itu mengalami kendala-kendala, sehingga mereka pada dasarnya memiliki keinginan besar untuk menuntut ilmu pengetahuan, tapi terkendala terkait masalah jaringan. Sehingga memang ke depan kita, kalau proses ataupun kita menginginkan pendidikan yang berkualitas, atau mungkin bahasa kita dan pendidikan di tengah kondisi pandemi ini, pendidikan berkualitas ternyata adalah pendidikan yang berkuota. Artinya kualitas pendidikan, kualitas pengajaran yang didapatkan oleh siswa ataupun mahasiswa itu tergantung kualitas jaringan, kualitas kuota yang mereka miliki. Sehingga ketika jaringan bermasalah, maka otomatis pendidikan yang berkualitas itu menjadi teramat langka dirasakan oleh mereka. Oleh karena itu saya kira pemerintah ketika tetap memberlakukan proses pendidikan ataupun proses kelas lewat daring, itu memang perlu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang terkait proses pendidikan selama masa pandemi, yaitu terkait menyiapkan infrastruktur jaringan, sehingga orang-orang yang berada di pelosok, walaupun mereka berada di pelosok, mereka masih tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kemudian pemerintah juga, khususnya Kementerian Pendidikan ataupun yang terkait dengan kebijakan, pengambil kebijakan di dunia pendidikan, itu perlu membangun kemitraan dengan semua elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. Seperti misalnya perpustakaan nasional. Harus misalnya pemerintah memberikan semacam masukan juga atau memberikan kemudahan menginformasikan kepada semua elemen pendidikan bahwa
di tengah kondisi pandemi ini, akses untuk perpustakaan secara langsung untuk siswa ataupun mahasiswa untuk datang secara langsung di perpustakaan mungkin agak terkendala. Tetapi dengan memberikan saran ataupun memudahkan akses kepada mahasiswa ataupun siswa untuk mengakses perpustakaan nasional yang bisa diakses secara online, itu yang menjadi sangat penting. Sehingga walaupun di tengah kondisi pandemi, akses terhadap buku, referensi dan segala macam itu tetap terpenuhi, sehingga walaupun mereka berada di pelosok, dengan adanya misalnya kartu perpustakaan secara nasional yang bisa diakses lewat online ataupun misalnya di kampus-kampus, saya kira sudah ada beberapa kampus yang sudah melakukan hal yang sama. Tetapi tidak semua hal itu bisa terjadi misalnya atau belum dilakukan secara efektif di semua elemen-elemen pendidikan, sehingga perlu mungkin terkait pengambil kebijakan mendudukkan semua elemen yang ada baik di pusat maupun di tingkat daerah sampai ke pelosok, supaya ada satu sistem yang bisa diberlakukan sehingga misalnya teman-teman siswa ataupun teman-teman mahasiswa tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas tentunya. Dan diharapkan juga misalnya kalau kita misalnya terkait misalnya akses misalnya lewat online, mungkin pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan perlu membuat semacam satu aplikasi pendidikan yang bisa memudahkan semua kalangan. Seperti misalnya kalau di Facebook misalnya, kita bisa mengakses misalnya walaupun tanpa kuota, sehingga mungkin dibutuhkan dirancang aplikasi yang memudahkan seperti itu, sehingga walaupun misalnya kita berada di desa, itu akses terhadap dunia pendidikan itu lebih cepat dan lebih efisien. Itu saya kira yang memang kita harapkan. Walaupun kita sadar bahwa memang kondisi pandemi inilah yang membuat kita ataupun memaksa kita harus merefleksikan, merubah banyak hal terkait dunia pendidikan. Tetapi walaupun misalnya secara media berubah, media proses pembelajaran berubah karena menggunakan media daring atau media online, tetapi substansi untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, yang tentunya berkuota juga karena kondisi ini, itu tetap harus mencerdaskan anak bangsa, sehingga dengan adanya media online itu tidak mengurangi kualitas sebagaimana pertemuan ataupun proses pembelajaran lewat tatap muka. Itu saya kira perlu kita gagas secara bersama dan sadari secara bersama bahwa kondisi pendidikan kita di tengah pandemi ini memang membuat kita pada satu sisi mengalami masalah, tetapi dengan masalah ini saya kira kita perlu belajar dan mencarikan solusi-solusi kreatif sehingga kondisi ini tetap bisa menghasilkan anak didik yang tetap berkualitas. Mungkin itu yang bisa kami respon dari Fides Channel. Kami percaya bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, proses untuk mencerdaskan anak bangsa yang juga menjadi tuntutan konstitusi negara kita. Oleh karena itu kita harus berangkat dari kesadaran yang sama, bagaimana caranya walaupun pendidikan sekarang mengalami tekanan-tekanan masalah di tengah pandemi, tetapi hal-hal yang kreatif, optimisme untuk melahirkan generasi bangsa yang terdidik, yang lebih baik daripada hari kemarin, itu yang menjadi tujuan kita bersama. Sekian dari kami, salam Fides Channel.